Kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesat. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Walau aku berjerih dan menangis tak henti, apapun usahaku tak menghapus dosaku. Hanya oleh kurbanmu kau selamatkan diriku. Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih. Malam ini kita kembali bertemu dengan acara SBU on YouTube dari Jemaat GPB Shalom, di mana kita akan merenungkan firman Tuhan secara bersama-sama. Bertepatan juga pada hari ini, tanggal 15 Juli, adalah hari ulang tahun Gerakan Pemuda GPIB. Dan kita mensyukuri bahwa sudah sejauh ini Tuhan menyertai Gerakan Pemuda GPIB. Kita akan segera membaca firman Tuhan. Firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur 119. Mazmur 119 ayat 174 sampai dengan 176. Namun sebelumnya, mari kita memohon pertolongan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami merindukan firman-Mu. Di dalam kami merenungkan firman Tuhan yang telah Tuhan berikan bagi kami semuanya. Biarlah firman Tuhan ini melekat di hati kami, selalu kami ingat, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami umat-Mu siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Mazmur 119 ayat 174 sampai 176 yang menyatakan, Aku rindu kepada keselamatan daripadamu ya Tuhan. Dan Taurat-Mu menjadi kesukaanku. Biarlah jiwaku hidup supaya memuji-muji Engkau. Dan biarlah hukum-hukum-Mu menolong aku. Aku sesat seperti domba yang hilang. Carilah hamba-Mu ini. Sebab perintah-perintah-Mu tidak kulupakan. Demikianlah pembacaan Alkitab hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, apabila kita perhatikan, Mazmur terpanjang yang ada di Alkitab adalah Mazmur 119. Bacaan kita ini. Dan yang barusan kita baca bersama, itu adalah 3 ayat terakhir dari Mazmur 119 ini. Mengapa Mazmur 119 ini begitu panjang, Bapak Ibu? Karena apabila kita memperhatikan Alkitab kita, bahwa Mazmur 119 ini kelompok ayatnya 8, 8, dan 8. Berapa kali 8-nya? Ada 22 kali 8. Mengapa demikian? Karena penulis aslinya di dalam bahasa Ibrani, penulis ini melakukannya dalam teknik puisi yang menggunakan akrostik. Apakah akrostik itu? Akrostik itu adalah bentuk puisi yang selalu memulai kata pertamanya dengan huruf tertentu. Seperti misalnya, kita memberikan puisi kepada seorang gadis yang namanya Nina. Maka kita akan melihat menulisnya N. Nama ini adalah nama yang selalu aku ingat. Lalu I. Inilah yang menjadi renunganku siang dan malam.
lalu N lagi, seterusnya. Sehingga puisi ini disebut akrostitik, karena kata pertama dari setiap baitnya mempunyai huruf-huruf tertentu. Mazmur 119 ini juga demikian, bahwa penulisnya menuliskan abjad Ibrani. Abjad Ibrani itu ada 22. Mulainya dari Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, dan seterusnya. Dan bacaan kita ini adalah huruf terakhir, kelompok 8 yang terakhir, yaitu Tau, huruf terakhir ke-22. Sehingga tidak heran, 22 kali 8 berjumlah 176. Ini artinya pemazmur ini sangat konsisten dan mempersiapkan struktur puisinya dengan matang. Bahwa abjad Ibrani dipakai sebagai awal daripada semua kata di setiap 8 baris yang ada. Mari kita bahas ayat demi ayat. Di ayat 174, penulisnya berkata, "Aku rindu kepada keselamatan daripadamu." Ini bisa berarti dua. Yang pertama, dia memang belum pernah sama sekali ketemu sama keselamatan. Seperti Rasul Paulus di surat Roma berkata, "Aku rindu untuk bisa datang ke Roma." Artinya Rasul Paulus sama sekali belum pernah datang ke Roma. Tapi ada arti kedua. Arti kedua, dia pernah mengalami keselamatan itu. Tetapi entah mengapa, dia berpisah atau kehilangan keselamatan itu. Artinya tidak selamat, hidupnya terancam, hidupnya terpuruk, dan kemudian hidupnya sangat miris. Dari dua arti ini kita dapat berkesimpulan bahwa penulis Mazmur ini mengalami kehilangan keselamatan. Dia tadinya hidup dalam keselamatan dari Tuhan, cuman di saat dia menulis ini, dia kehilangan keselamatan itu. Pemazmur ini mengaku dia tidak pernah melupakan firman Tuhan. Tetapi mengapa dia sesat? Dia mengatakan di ayat yang ke-176, "Aku ini sesat seperti domba yang hilang." Minta dicari supaya dipulangkan. Dia bisa sesat. Aneka pencobaan dan himpitan di dalam hidup, itulah yang menyebabkannya. Banyak orang mengalami aneka himpitan hidup. Dan apalagi ketika doa-doa mereka belum dijawab oleh Tuhan. Menjadikan imannya goyah. Keyakinannya luntur. Apakah Tuhan masih mendengarkan? Apakah Tuhan itu memang masih betul-betul mampu bekerja untuknya? Dan Tuhan itu masih ada. Katanya Tuhan Maha mendengar. Tapi sampai sekarang doa saya belum dijawab. Dan orang-orang yang seperti ini tetap beribadah karena etika saja. Tetapi di jiwanya Tuhan sudah sekarat. Ini pengakuan pemazmur di ayat 175. Karena itu dia minta supaya jiwanya dihidupkan kembali. Agar dia sanggup memuji Tuhan dengan tulus. Tidak cuma lip service. Bacaan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebagaimana semua mazmur, memiliki struktur puisi. Struktur puisinya itu seperti ini. Ada yang dicetak di kiri, dan kemudian ada yang dicetak lebih ke dalam. Ini disebut cara penulisan paralelisme. Antara baris yang atas dan baris yang bawah selalu memiliki hubungan makna. Tapi tidak selalu itu memiliki hubungan makna. Kadang-kadang baris atas dan baris bawah isinya saling bertentangan. Seperti contohnya, orang-orang yang dursila dan durhaka pada Tuhan mencemoohkan firman Tuhan. Lalu baris bawahnya berkata, orang-orang yang saleh, setia merenungkan firman Tuhan. Ada juga yang untuk mengeraskan arti. Ada juga yang memiliki peran pelengkap. Tetapi penulis Mazmur 119 ini lebih bijak dari dugaan kita.
apabila kita melepas semua baris atas dari bacaan kita barusan, ayat 174, 175, dan 176, maka dikatakan bahwa sisanya semua baris bawah itu berkata cinta pada firman Tuhan. Dan dengan cara inilah penulis mengakhiri Mazmur. Jenius sekali. Artinya dia begitu lekat dengan tema cinta pada firman Tuhan. Mari kita perhatikan, bukan cuma ayat bacaan kita. Kelompok 8 yang terakhir, baris keduanya, baris bawahnya, semuanya bicara tentang firman Tuhan. Sehingga perhitungan dan ketaatan ke tema daripada penulisan Mazmur ini sangat hebat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, hari ini 15 Juli adalah hari ulang tahun Gerakan Pemuda GPIB. Karena pada tanggal itu ada kesepakatan di Surabaya untuk membentuk organisasi kepemudaan di GPIB dan diajukan ke sidang sinode. Dan pada Oktober 1957, Konferensi Pemuda di GPIB Efata menghasilkan Dewan Pemuda yang pertama. Dan saat itulah organisasi ini disebut dengan Gerakan Pemuda. Pemuda di GPIB adalah kelompok yang diharapkan, kelompok yang hidup dan dinamis. Karena dalam kehidupan di keluarga juga, mereka adalah anak-anak yang sudah dewasa dan harus mampu menjadi mediator antara ayah, ibu, opa, oma, dan adik-adiknya yang lebih muda. Para pemuda inilah yang menjadi jembatan antar generasi agar pesan-pesan penting mampu diterjemahkan dan dipahami oleh semua orang. Sebab anggota Gerakan Pemuda adalah warga sidi jemaat yang dipersiapkan oleh gereja untuk memimpin gereja di masa depan. Saya mengucapkan selamat ulang tahun bagi seluruh anggota GPIB dimanapun berada. Tantangan di masa depan bukan hanya untuk Gerakan Pemuda saja, harus kita hadapi bersama. Karena apapun tantangannya, pemazmur telah menyampaikan jalan keluarnya di bacaan kita yang barusan. Yang pertama, keselamatan yang telah diberikan Tuhan itu anugerah. Keselamatan itu anugerah cuma-cuma. Dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, keselamatan itu adalah hal yang utama. Itulah pemberiannya yang paling besar, keselamatan. Sehingga kita sebagai orang yang percaya, jangan menyia-nyiakan. Yang kedua, di ayat 175, pemazmur berkata, kita diminta untuk memelihara jiwa kita, agar kita tetap bersemangat, memiliki keyakinan yang kuat, dan senantiasa bertumbuh dalam iman kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan yang ketiga, jangan tersesat. Dewasa ini aneka ajaran dunia. Begitu banyak ada di media sosial. Termasuk yang namanya Yesusanitas, atau Yesus masa kini, atau Kristen modern, segala macam. Yang isinya sesungguhnya ingin menggeser Yesus dari tahtanya. Saya perhatikan dan saya amati kelompok-kelompok media sosial. Mereka ingin mempelajari Yesus secara sejarah, kan? Tetapi iman dan percaya Kristen, Yesus adalah Tuhan, akan mereka eliminasi pelan-pelan. Karena itu, pesan daripada pemazmur pada malam ini adalah jangan sesat. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih, pemazmur menutupnya dan menjadi landasan di baris 2 yang semua ada di baris kedua itu. Mempelajari dan merenungkan firman Tuhan. Cara kita mempelajari dan merenungkan firman Tuhan harus lebih jauh dari seperti yang biasanya. Kita mempelajari cara menafsirkan firman Tuhan. Kita mempelajari apa yang ada di balik kata-kata yang ada tertulis dalam firman Tuhan. Bahwa dari mempelajari firman Tuhan tersebut, kita akan tahu bahwa ternyata Tuhan Yesus itu lebih amazing dari apa yang tertulis di Alkitab.
Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati, menumbuhkan iman percaya, dan senantiasa membimbing kita di jalan lurus. Terpujilah Tuhan Yesus, Kepala Gereja. Amin. Bapak Ibu, mari kita menaikkan doa syukur. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang senantiasa menuntun hidup kami. Biarlah di jalan lurus yang Tuhan senantiasa ajarkan bagi kami, hidup kami terpelihara. Hidup kami senantiasa berada di track yang Tuhan inginkan. Namun apabila kami seperti domba yang sesat, Tuhan, carilah kami, karena kami tidak ingin dimangsa oleh kuasa-kuasa kegelapan dan bahaya yang begitu dapat mengancam hidup kami apabila kami mengasingkan diri dari kumpulan kami. Bapa yang Maha Kasih, biarlah kami semuanya, tidak hanya orang demi orang, tetapi kami semua sebagai warga jemaat-Mu, bertumbuh dalam iman bersama, khususnya generasi muda kami, yang hari ini merayakan ulang tahunnya Gerakan Pemuda GPIB. Biarlah kami semuanya dimampukan untuk mempersiapkan mereka menjadi pemimpin gereja kelak. Dan Tuhan beserta dengan anak-anak muda ini menjadikan pelayanan mereka di masa depan jauh lebih baik daripada pelayanan kami di masa yang sekarang. Bapa, inilah ucapan syukur kami menyongsong hari depan hanya di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Amin.